Halo semuanya, perkenalkan nama gue Bernard Wilson Laksana. Di sini gue akan menjelaskan mengenai cara bermain game PUBG Mobile. Oke. Di sini akan gue jelaskan mungkin mengenai dasar-dasarnya ya. Bisa kita mulai dari pengaturan setting basic. Nah, di sini tuh akan gue jelaskan terlebih dahulu isi dari basic control, advanced control itu sendiri. Nah, yang pertama dimulai dari fire setting. Nah, fire setting itu berisi pengaturan mengenai tembakan gitu. Tembakannya itu yang pertama itu fitur yang pertama ada yang namanya memunculkan tombol tembakan yang berada di sebelah kiri gitu. Bisa kalian lihat di sini tombol maksud dari tombol tembak sebelah kiri itu yang ini nih. Jadi kalian tuh dapat lebih bervariasi gitu tombol tembaknya. Jadi gak hanya menggunakan tombol yang ada di kanan ini, yang ada di kanan, tapi juga yang ada di kiri ini. Oke. Selanjutnya ke shotgun firing mode. Di sini tuh ada fitur tap dan release dan juga bolt action rifle. Di sini tuh sebenarnya fungsinya sama aja, tapi tipe senjatanya aja yang beda gitu. Misalkan di sini gua ambil senjata shotgun dan juga sniper dan juga sniper gitu. Nih. Nah, jadi tuh di sini bedanya kalau kalian pilih yang tap, jika kalian memencet tembakannya, shotgunnya akan langsung menembak gitu. Nah, tetapi kalau kalian pakai yang release, jika kalian menembaknya gitu, kalian harus melepas jari kalian dulu, baru senjata itu akan menembak. Nah, misalkan lihat tuh. Nah, sama prinsipnya sama seperti senjata sniper gitu. Kalau kalian menggunakan fitur yang tap, otomatis senjata ini jika kalian memencetnya ya langsung ketembak gitu. Seperti shotgun tadi. Nah, gitu guys. Sedangkan kalau pakai yang release, kalian juga seperti shotgun tadi, jika kalian melepas tombol tembakan tersebut, baru senjatanya akan menembak gitu. Oke, lanjut ke pengaturan selanjutnya. Di sini tuh ada scope mode dan juga quick scope switch dan juga camera rotation while ADS dan canted sight button. Nah, dimulai dari scope mode itu sendiri. Nah, scope mode itu apa sih? Scope mode itu adalah pengaturan kalau kalian tuh menggunakan saat kalian menggunakan scope gitu. Yang dimaksud scope tuh yang ini ya guys ya, yang ada tombol ini. Nah, scope mode tuh ada 3 modenya, ada hold, ada tap, dan juga ada mix. Nah, yang pertama dimulai dari tap. Tap itu scope mode akan kebuka jika kalian mengetap tombol dari scope mode itu sendiri. Nah, kalau udah kalian tap, otomatis scope ini akan terbuka terus sampai kalian menonaktifkannya dengan mencet kembali gitu. Nah, sedangkan kalau yang hold, kalian harus menahannya untuk membuka scope gitu. Kalau kalian lepas, scope-nya tuh akan terlepas juga gitu. Oke, lanjut ke yang mix. Nah, mix ini kalau misalnya kalian memencetnya ditahan, scope ini akan membuka secara mode hold. Nah, sedangkan kalian jika memencet hanya sekali, scope ini akan terbuka secara tap gitu. Nah, akan tertahan sendiri. Nah, disitulah letak perbedaannya scope mode itu. Nah, lanjut ke pengaturan selanjutnya, ada quick scope switch. Nah, quick scope switch ini berfungsi jika kalian membawa beberapa scope yang berbeda ukurannya. Misalkan di sini ada red dot dan kali 3 yang saya bawa. Oke. Nah, kalau kalian mempunyai dua scope yang ukurannya berbeda, kalian bisa langsung menggantinya melewati tombol yang ada di sini atau tombol yang berada dimanapun, tergantung kalian settingnya di mana. Kalian bisa langsung saja mengganti ukuran scope-nya gitu. Nah, biasanya kan kita mengganti ukuran scope dari tas, memencet tas, lalu baru kita ganti gitu. Nah, dengan tombol ini kita bisa lebih dipermudah dengan hanya mencet tombol dan mengganti ukurannya. Nah, gitu guys. Oke, lanjut ke camera rotation while ADS. Nah, camera rotation ini while ADS tuh maksudnya apa sih? ADS tuh ketika kalian menembak dan kalian menahan recoilnya seperti ini guys. Nah, misalkan kalian menembak nih, kalian menembak,
yang kalian tahan ini, lihat jempol yang ini, jempol yang menahan recoil tembakan ini adalah ADS nya guys. Jadi ADS tuh kayak hasil recoil yang dihasilkan dari kalian menembak gitu. Jadi kalau kalian menahannya itu, jika kalian menahan itu namanya ADS. Oke. Langsung lanjut ke pengaturan advance. Nah, di pengaturan advance ini ada yang namanya universal mark. Kalian bisa lihat di sini tombol yang ada seperti gambar lokasi ini. Jadi kalau kalian pencet tuh bisa menjadi ini nih. Kalau kalian tahan tombolnya bisa menjadi berfungsi seperti ini. Nah, sedangkan kalau kalian matikan, nah tombolnya tuh hilang. Jadi kalian kayak nggak bisa menandakan misalnya musuhnya ada di mana gitu, atau di sana ada apa gitu. Misalnya ada airdrop, kita bisa menandakan dengan tombol fitur universal mark ini. Nah, ini. Nah, kayak gitu. Selanjutnya ada jump or climb. Nah, jump or climb ini fungsinya sebagai pemisah gitu. Jadi misalkan kalian matikan tombol jump or climb ini, jadi tombol meloncat, tombol antara meloncat dan juga melangkahi barang gitu menjadi digabung gitu. Misalkan seperti ini, meloncat, dan meloncat, otomatis juga akan bisa melangkahi suatu barang gitu, misalnya gini. Nah, kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan kalian pisah, nah ini tuh nggak bisa. Jadi kalian hanya menggunakan fitur ini tuh cuma bisa buat melompat. Sedangkan untuk melangkahi suatu barang, kalian harus menggunakan tombol yang terpisah ini. Nah, seperti itu. Jadi menurutku lebih baik digabung saja karena lebih dipermudah gitu. Nah, di sini tuh ada tombol selain dari itu FPP swap. Nah, FPP swap itu apa sih? FPP swap itu buat mengganti perspektif kita dalam bermain. Misalkan kalian menggunakan third person gini, kalian bisa menggunakannya atau mengubahnya menjadi first person dengan memencet tombol ini. Nah, yang ada di kanan itu tulisan FPP atau TPP itu. Nah, fungsinya itu untuk mengganti perspektif gitu. Jadi misalkan kita membutuhkan untuk melihat musuh yang lebih detail, kalian bisa menggunakan tombol FPP ini. Atau kalian lebih mau memudah membidik musuh yang berada depan-depanan gitu, kalian bisa menggunakan tombol FPP ini. Nah, oke. Dan pengaturan selanjutnya itu ada di sensitivity. Nah, sensitivity ini berfungsi sebagai penunjuk atau pembantu kita dalam menembak musuh gitu. Jadi misalkan kalian memiliki sensitivitas yang sesuai dengan cara kalian bermain, kalian akan menghasilkan sebuah tembakan yang lebih akurat kepada musuh gitu. Nah, di sini di sensitivitas ini tuh ada yang namanya sprint dan juga giroskop. Nah, giroskop itu dapat berjalan jika kalian mengaktifkan mode giroskop yang ada di basic control itu. Nah, misalkan di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, giroskopnya itu ada pilihan always on, scope on, dan juga close. Nah, always on itu apa sih? Always on itu kita selalu mengaktifkan giroskopnya. Jadi untuk menembak kita dapat menggunakan giroskop atau gerakan dari handphone untuk membantu membidik musuh. Sedangkan yang hanya di fitur scope on itu hanya aktif ketika kalian membuka scope saja, baru bisa menggunakan gerakan handphone untuk mengeker. Sedangkan jika kalian menonaktifkan mode scope, kalian tidak akan bisa menggunakan fungsi dari giroskop itu sendiri. Oke. Nah, lanjut ke pengaturan sensitivitasnya, lanjutkan yang tadi. Nah, semakin tinggi sensitivitas dari kalian itu semakin responsif suatu tembakan itu menjadi lebih gitu. Gimana ya ngomongnya? Suatu apa ya namanya? Gerakan itu menjadi lebih sensitif gitu. Misalkan pengaturan kalian menjadi lebih tinggi, otomatis tembakan itu menjadi lebih sensitif gitu untuk kita kendalikan. Jadi saya sarankan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Jika kalian lebih bermain secara tanpa giroskop, saya sarankan untuk meningkatkan sensitivitas dari ADS itu sendiri. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ADS di sini kalian bisa lihat nih.
ADS tuh ini. Jadi misalkan kalian giroskop yang nggak dinyalakan atau di close, nah otomatis kalian harus meningkatkan kamera sensitivity ini. Sedangkan jika menggunakan giroskop, otomatis kalian harus lebih menurunkan dari sensitivitas kamera atau ADS itu sendiri. Nah, sensitivitas gua itu bisa kalian lihat seperti ini. Mungkin kalian bisa mencontohnya ya. Seperti ini. Sedangkan ini sensitivitas giroskopnya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai grip-grip yang ada di PUBG Mobile. Gua akan mengganti senjata terlebih dahulu sini. Nah, gripnya itu ada apa aja sih? Gripnya itu ada half grip, thumb grip, laser grip, light grip, vertical grip, dan juga angle grip yang terakhir. Nah, masing-masing dari grip ini tuh mempunyai fungsi tersendiri gitu, yang bisa kalian baca di setiap masing-masing halnya. Nih, kalian bisa melihat fungsi masing-masing itu sendiri. Nah, tapi menurut gua yang paling mudah untuk dikendalikan itu adalah vertical grip, karena ini tuh untuk seseorang yang masih pemula dapat membantu banget buat tembak itu. Bisa kalian di situ tembakan tuh lebih terarah gitu. Seperti itu guys. Nah, selain dari membahas grip, kita akan membahas mengenai kombinasi pergerakan ya guys. Nah, kombinasi pergerakan itu bisa kalian lakukan dengan melakukan apa aja gitu. Bisa melakukan gerakan kiri kanan, lalu bisa menggunakan gerakan jongkok sambil menembak, dan juga pengapuran sambil menembak. Nah, fungsi dari melakukan gerakan kombinasi ini itu untuk mengecoh lawan gitu. Jadi melawan tuh kayak susah untuk mengetahui itu gerakan kita tuh sebenarnya mau kemana atau mau ngapain gitu. Jadi kalau gerakan kita sulit untuk diketahui lawan, otomatis kan kita menjadi lebih susah untuk ditembak atau dibidik oleh musuh gitu. Otomatis kita akan memenangkan peperangan yang kita lakukan. Nah, seperti itu guys. Sekarang misalkan kombinasi geraknya tuh tembak sambil jongkok atau prone sambil nembak, berjongkok gitu guys. Sebenarnya itu masih banyak gerakan variasi lain seperti jiggle juga kayak gini, gerakan kiri kanan. Nah, gerakan kiri kanan itu sebenarnya sudah paling lumrah atau paling simple ya untuk kita lakukan guys. Soalnya gerakan ini tuh benar-benar hal yang bisa mengecoh lawan banget. Soalnya gerakan jiggle ini sulit untuk dibidik gitu, karena gerakannya tuh terlalu random atau terlalu kacau gitu. Jadi nggak ada polanya, sehingga memudahkan kita untuk membunuh musuh, dan musuh tuh menjadi lebih susah untuk membidik kita gitu guys. Oke. Yang terakhir tuh ada latihan dalam menembak ya guys. Nah, latihan menembak itu bisa kalian mulai dengan mencoba satu-satu dan juga menyesuaikan dengan sensitivitas kalian masing-masing gitu. Nah, di sini tuh ada third scope, six scope, scope kali 2, dan scope kali 4. Nah, kalian tuh bisa menyesuaikan dengan sensitivitas tadi dengan cara latihan menembak dengan menggunakan scope masing-masing ukuran. Nah, dimulai dari red dot nih. Nah, kalau kalian menurut kalian gerakan dari red dotnya masih terlalu susah untuk dikendalikan, kalian bisa mengaturnya dengan giroskop ataupun ADS itu sendiri, tergantung kalian menggunakannya di giroskop atau ADS. Nah, karena saya menggunakan giroskop, jika kalian masih merasa sulit untuk dikendalikan, kalian bisa meningkatkan sensitivitas dari red dot itu sendiri. Nah, karena saya latihannya sekarang menggunakan red dot. Nah, seperti ini red dot. Nah, karena menurut saya ini sudah nyaman, jadi saya tidak perlu menggantinya lagi. Lalu ada kali 2, kali 3, dan seterusnya. Nah, masing-masing itu prinsipnya sama. Kalau kalian merasa sulit untuk dikendalikan, kalian bisa meningkatkan sensitivitas dari giroskopnya, dari scope tersebut. Nah, sedangkan kalau kalian merasa terlalu mudah gitu, kalian bisa menurunkan dari sensitivitas itu untuk mencapai keseimbangan kalian. Misalnya scope 3 saya turunkan. Nah, ini. Nah, seperti itu guys.
Nah, menurut gua sih cukup segitu aja ya mengenai tutorial dari bermain game PUBG Mobile itu sendiri. Nah, tapi dari sini tuh gua ada tips untuk kalian yang mau bermain kompetitif. Nah, jadi ya tips pertama tuh kalian bisa yang pertama tuh berlatih terus menerus. Nah, kalau kalian berlatih menembak dan juga bermain klasik, mode-mode yang seperti sendirian gitu, itu tuh dapat membantu kalian membentuk mental kalian sehingga kalian tuh menjadi lebih berani gitu mengambil keputusan. Jadi kalian tuh misalkan lagi kondisi terpuruk atau dikeroyok, kalian tuh nggak bingung dalam menghadapinya. Seperti misalnya kalian sisa sendiri dalam tim atau darah kalian tidak sedang sekarat gitu. Misalkan dengan kondisi-kondisi tersebut kan kalian itu menjadi lebih susah gitu untuk berpikir. Jadi jika kalian lebih terbiasa atau kalian sebut dengan latihan, kalian itu akan lebih mudah gitu dalam menjalaninya. Nah, yang kedua tuh kalian itu harus membentuk suatu hubungan gitu antara kalian dengan tim kalian itu sendiri. Nah, kalau kalian sudah mencapai hubungan tersebut, otomatis suatu kerjasama tuh gampang untuk dilakukan karena kalian sudah merasa dekat, terus kalian lebih berani dalam mengucapkan sesuatu, gak takut-takutan untuk menjadi sebuah tim yang berkembang gitu. Nah, selanjutnya tuh ada yang ketiga ya, lebih sering menonton mungkin orang yang sudah mencapai di tahap pro kompetitif gitu. Nah, jadi misalkan kalian sudah mau mencapai ke tahap tersebut, kalian lebih baik menonton dari pengalaman orang yang mungkin sudah pernah di scene kompetitif itu sendiri, sehingga kalian tuh dapat memperbarui diri kalian menjadi lebih baik dan lebih baik dari sebelumnya. Nah, menurut gua segitu aja guys untuk tutorial dari permainan game PUBG Mobile ini. Semoga kalian dapat mencerna dan juga dapat meningkatkan gameplay dari kalian dari hasil yang gua ajarkan ini. Sekian dari gua pamit undur diri, terima kasih guys.